Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online di kelas besar dan juga praja GKI Agus Salim hari ini. Yeay! Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau sampaikan informasi. Yang pertama, ini ada kunci jawabannya dari aktivitas minggu lalu. Bisa dilihat nih. Nah, kakak sekarang mau bacain nih. Siapa aja nama dari adik-adik yang berhasil menjawab aktivitasnya dengan baik. Dari kelas 4 ada Jason sama Gerald. Dari kelas 5 ada Neto sama Shine. Dari kelas 6 ada Kenzi. Dan dari kelas praja ada Yesua. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-temannya semuanya. Nah, yang kedua, renungan harian Star sudah dibagiin melalui grup kelas masing-masing. Nah, nanti kan gak bisa ditanda tangan tuh. Adik-adik jangan lupa tetap diisi dan juga jangan lupa dibaca. Nanti habis diisi bisa tuh difotoin terus dikirim deh ke guru kelasnya masing-masing. Oke? Sekian informasi dari kakak. Silakan adik-adik mempersiapkan diri dan selamat beribadah. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, dimanapun adik-adik berada, selamat pagi semuanya. Adik-adik masih pada ngantuk ya? Kakak ulang sekali lagi ya. Selamat pagi semuanya. Ya, bagus. Nah, kalau adik-adik semangat dan sukacita kayak gini, Tuhan pasti seneng nih. Hari ini hari Minggu, dan sekarang sudah jam 7 pagi. Sekarang saatnya kita mengikuti ibadah sekolah Minggu. Nah, adik-adik, Kayola nggak sendirian loh. Kayola ditemani sama Kak Berry, pemusik, Kak Hiskia juga. Dan nggak cuma bertiga, Kayola ditemenin sama seorang teman adik-adik. Siapa ya kira-kira? Halo teman-teman, halo Kayola. Halo Kak Hiskia. Halo Di. Halo Kak Berry. Halo Di. Halo juga Odi. Perkenalkan, namaku Odi. Aku dari kelas 4. Salam kenal ya teman-teman. Odi, kabarnya gimana nih pagi ini? Baik dong Kak, seperti biasa. Kayola gimana? Puji Tuhan, Kayola juga baik kabarnya. Sekarang kita langsung aja yuk mulai sekolah minggu. Oh iya, Odi, Kayola pengen deh mengajak Odi dan teman-teman semua di rumah pergi ke suatu tempat. Wah, kita mau kemana tuh Kak? Kita mau ke sebuah kota di mana Rasul Paulus mengabarkan Injil di sana. Namanya Troas. Troas, di mana tuh Kak? Odi penasaran kan? Adik-adik di rumah juga penasaran kan? Yuk, kita langsung aja ke sana. Let's go. Yuk, Odi. A few moments later. Wow, ternyata seperti ini kota Troas. Iya, Odi. Di sini banyak pohon-pohon dan bangunan-bangunannya terbuat dari batu. Beda banget ya sama zaman sekarang. Oh iya Kak, di sini ada kendaraan nggak? Nggak ada, Odi, sepi banget. Coba Odi bayangin deh, orang-orang zaman dahulu gimana ya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Untuk kisah Rasul Paulus di Troas, mending nanti kita lihat bareng-bareng aja deh dari cerita Kalita hari ini. Sekarang kita dulu yuk Kak. Lagu yang ada gerakannya, biar teman-teman di rumah bisa semangat. Lagu apa ya? Roti dan mentega.
seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, Seperti apa? seperti celana dengan baju. Sebelum kita lanjut memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Sikap berdoa yang baik ya teman-teman. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih semalam kami boleh beristirahat. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini kami rindu untuk ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah ini mendatangkan semangat baru dan sukacita di dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Terima kasih Odi. Barusan kita sudah berdoa. Sekarang kita mau lanjut memuji nama Tuhan. Adik-adik masih ingat nggak ya lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang? Tuhan menetapkan. Kita nyanyi lagu itu bareng-bareng yuk adik-adik. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya Alkitabnya disiapin dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya adik-adik, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Kak Lita. Yuk adik-adik kita sama-sama panggil Kak Lita. 1, 2, 3. Kak Lita! Kak Lita! Oke adik-adik, yuk sekarang sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, teman kita yang akan pimpin doa untuk sebelum firman. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Juli dari kelas 5. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih karena Kau senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin ibadah online, Kau tolong berkati. Semoga kami bisa mengerti apa inti dari firman-Mu. Tuhan Yesus, Kau tolong berkati doa yang jauh dari sempurna ini. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, terima kasih atas doanya. Nah, adik-adik, jadi cerita pada hari ini adalah kelanjutan dari cerita Paulus mengajar ke kota-kota sebelumnya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai Paulus yang ada di Korintus, kemudian pindah ke Efesus. Nah, minggu ini kita mau belajar lagi tuh tentang lanjutannya si Paulus pergi ke kota lain. Nah, adik-adik, sebelum itu adik-adik tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Pentakosta. Apa hari Pentakosta? Nah, adik-adik, hari Pentakosta itu adalah hari di mana Roh Kudus turun adik-adik. Jadi setelah Tuhan Yesus itu naik ke sorga, nah 10 hari kemudian Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk murid-muridnya. Nah, pada hari inilah kita merayakan yang dinamakan hari Pentakosta itu. Nah, apa hubungannya adik-adik? Ketika Roh Kudus turun adik-adik ke murid-murid Tuhan Yesus, nah
murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi berani untuk mengabarkan Injil, seperti juga yang akan kita pelajari saat ini. Nah, cerita pada hari ini adik-adik akan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Kakak ulang ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Judulnya adalah Dari Makedonia ke Troas. Nah, jadi adik-adik, Paulus itu kan mengajar dari kota ke kota. Nah, saat ini adik-adik tibalah saatnya Paulus pindahnya ke Troas itu. Nah, perjalanannya adik-adik, jadi dari Efesus mau ke Troas itu cukup panjang. Nah, Paulus itu mampir juga di kota-kota lain. Kalau mau ke Troas, adik-adik mesti lewat Makedonia. Nah, ceritanya adik-adik, pas waktu Paulus sebelum berangkat nih, Paulus itu kan mengabarkan Injil. Nah, kadang adik-adik, perjalanan Paulus itu tidak mulus, suka ada tantangan-tantangannya. Dari mana aja? Nah, ada tantangan dari orang Yahudi, ada tantangan dari orang Yunani. Rata-rata mereka menolak nih ajaran dari Rasul Paulus. Nah, adik-adik, pada saat itu sebelum Paulus ke Troas, Paulus tinggal di Efesus. Pada saat di Efesus, adik-adik, timbul huru hara. Huru hara kenapa? Karena kan Paulus mengajar tentang kerajaan Allah, mengajar tentang karya penyelamatan Allah, mengajar tentang Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, di sana itu penduduknya belum menyembah Tuhan Yesus. Mereka masih menyembah pada dewa-dewi. Nah, salah satu dewa-dewi yang terkenal adalah Dewi Artemis. Nah, penduduk sana adik-adik menyembah Dewi Artemis, sehingga ketika Paulus datang mengajarkan firman Tuhan, mereka menjadi sangat marah. Nah, dimulai dari seseorang tukang perak adik-adik. Tukang perak itu tugasnya membuat kerajinan perak, terus menghias kuil-kuil dewa-dewi. Nah, tukang perak ini adik-adik merasa bahwa kedatangan Paulus akan mengancam nih mata pencahariannya, sehingga dia mengajak orang-orang untuk memusuhi Paulus. Nah, akhirnya adik-adik, huru hara itu terjadi. Tapi adik-adik, Paulus itu kan disertai oleh Tuhan, sehingga akhirnya setelah itu semua berlalu, baru deh Paulus lanjut pergi ke Troas. Nah, untuk ke Troas itu adik-adik perjalanannya cukup panjang. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita jalan sekarang besok udah nyampe, nggak bisa adik-adik. Jadi dari Efesus itu Paulus harus sampai dulu ke Makedonia. Nah, dari Makedonia itu baru dia bisa jalan ke Troas, dan butuh perjalanan 4 hari berlayar adik-adik dari Filipi. Adik-adik bayangkan 4 hari di kapal, lama banget ya. Nah, setelah itu adik-adik pas udah sampai di Troas, Paulus tinggal di Troas selama 7 hari. Jadi perjalanan 4 hari, tinggal di sana 7 hari. Nah, sementara Paulus harus memberitakan tentang Tuhan Yesus ke banyak tempat. Nah, waktunya saat itu sangat mepet adik-adik, sehingga Paulus harus pintar-pintar nih cari mengatur waktunya supaya dia bisa mengabarkan Injil seefektif mungkin. Nah, untuk perjalanan dan apa yang terjadi di Troas, kita lihat di video berikut ini ya. Hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati.
ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, Jangan ribut, sebab ia masih hidup. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Oke, adik-adik udah lihat kan tadi videonya gimana? Menarik ya adik-adik ceritanya. Kita melihat ya bahwa karena Paulus itu waktunya mepet adik-adik, waktunya sedikit sehingga dia harus pintar-pintar nih mengatur waktu. Dan karena waktu yang mepet itu adik-adik, Paulus itu mesti benar-benar memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Sehingga seringkali Paulus mengajar sampai larut malam. Tapi adik-adik pada saat si Paulus mengajar sampai tengah malam, ada seorang pemuda yang ya namanya juga kan malam-malam ya adik-adik. Kadang kan kita ngantuk gitu ya. Nah ada juga orang muda ini namanya Eutikus. Nah Eutikus ini dengerin Paulus lama banget, udah gitu dia duduknya di jendela. Sehingga apa adik-adik? Si Eutikusnya juga jadinya jatuh adik-adik karena dia ketiduran. Nah setelah itu adik-adik lihat juga tadi di video mereka bergegas turun. Dan begitu mendapati Eutikus di bawah, ternyata apa? Eutikus sudah mati. Tapi adik-adik pada saat itu Paulus melakukan mujizat adik-adik. Tuhan memampukan Paulus untuk membangkitkan lagi Eutikus yang tadinya mati, sekarang bangkit hidup lagi. Nah adik-adik kira-kira hebat banget ya Tuhan itu. Kita juga lihat adik-adik bahwa Tuhan itu memberikan Paulus itu kemampuan sehingga Paulus bisa tuh melakukan mujizat-mujizat. Nah setelah itu adik-adik Eutikus pun diantarkan oleh orang-orang kembali ke rumahnya. Dan Paulus pun balik lagi ngajar orang banyak untuk memaksimalkan waktu. Nah kita udah lihat adik-adik bahwa betapa Tuhan itu maha kuasa. Kita melihat, menyaksikan perbuatan tangan Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan itu memampukan Paulus. Kita melihat juga Tuhan itu menyertai Paulus. Dan kita juga melihat bahwa Tuhan itu memimpin Paulus. Kalau Tuhan memimpin Paulus, Tuhan juga memimpin kita adik-adik. Tuhan juga memampukan kita, menyertai kehidupan kita, menolong kita. Nah, karena adik-adik sudah tahu bahwa Allah itu besar, penuh kuasa. Nah, kita juga harusnya tidak usah takut adik-adik. Karena kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita. Saatnya untuk kita melakukan yang terbaik adik-adik. Dimanapun kita berada. Sesuai kemampuan kita, kebisaan kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bisa bersaksi nih untuk membuat orang lain mengenal Tuhan. Gak harus dengan cara-cara yang susah. Misalnya saja adik-adik di rumah. Bagaimana sih kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan di rumah? Misalnya adik-adik bantu orang tua, bantu menyapu, atau menyayangi adik, ngajarin adik kalau misalkan PR-nya susah, adik-adik lakukan yang terbaik di rumah. Atau misalnya nanti pada saat adik-adik udah bersekolah, adik-adik lakukan yang terbaik juga di sekolah. Belajar yang rajin, jangan nyontek, hormati orang tua, hormati guru adik-adik. Nah, juga adik-adik kepada sesama. Adik-adik bisa melakukan yang terbaik dengan mengasihi semua orang, menjaga bumi ini, menjaga kebersihan. Dan saat ini adik-adik, karena kita masih ada dalam masa PSBB, kita taati nih anjuran-anjuran dari pemerintah. Kita jangan keluar-keluar main-main, tapi kita jaga diri, jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Nah, kita lakukan yang terbaik yang kita bisa adik-adik. Kenapa?
Karena Tuhan itu pasti juga menolong dan memampukan kita. Nah, sehingga adik-adik kita nggak perlu takut. Kemudian untuk ayat hafalan kita adik-adik akan diambil dari Ulangan 31 ayat 8. Isinya adalah, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Oke adik-adik. Barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan oleh Kalita. Tadi ceritanya tentang apa ya? Tentang Paulus yang menyebarkan firman Tuhan di kota ini nih adik-adik, di kota Troas. Nah, kita mau belajar seperti Rasul Paulus. Meskipun banyak tantangan di dalam memberitakan firman Tuhan, tapi Paulus ditolong oleh Tuhan. Sehingga Paulus dapat tetap semangat di dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, Odi, adik-adik kita juga dipakai Tuhan loh, untuk menunjukkan karya Allah bagi sesama kita. Misalnya nih, Odi dipakai Tuhan untuk menolong teman Odi, atau untuk menasehati teman Odi yang misalnya melakukan kesalahan. Terus Kayola juga dipakai Tuhan untuk mengajar adik-adik di sekolah minggu. Ya, seperti itu adik-adik. Sekarang kita mau aktivitas. Kita mau bikin apa ya? Nah, aktivitas hari ini akan dijelaskan oleh Kamira. Halo adik-adik, penasaran nggak aktivitas kita hari ini apa? Aktivitas kita hari ini sangat mudah, yaitu menyusun puzzle. Puzzle apa yang disusun? Puzzle cuplikan dari gambar cerita Kalita tadi. Ayo adik-adik nyimak nggak ceritanya Kalita? Berikut ini adalah puzzle yang adik-adik akan susun. Bagaimana caranya? Cara jawabnya adalah seperti ini adik-adik. 1, udah Kamira bantu nih, C. Nah, 2-8 adik-adik susun ya. Untuk mempermudah adik-adik dalam menjawab, adik-adik bisa menggunakan cara seperti ini. Oke. Tapi untuk jawaban yang akan kita terima adalah seperti yang tadi ya, 1C, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Oke adik-adik? Nah, jawaban adik-adik bisa dikirim melalui chat di grup WA masing-masing di kelasnya. Kakak tunggu ya jawaban adik-adik ya. Dikerjain ya adik-adik ya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Caranya, adik-adik bisa mengumpulkan dalam bentuk box. Jadi adik-adik punya box sendiri nih untuk mengumpulkan uang persembahannya. Boxnya contohnya seperti ini, seperti ini. Nah, adik-adik bisa kumpulkan nih sepanjang minggu atau dalam bentuk amplop. Ya adik-adik ya, ada. Nah, ini ada 2 cara nih adik-adik bisa dikumpulkan dalam bentuk toples atau adik-adik bisa taruh di dalam amplop. Nah, cara kedua adik-adik bisa juga titip ke mama papa. Bagaimana caranya? Berikut ilustrasinya. Jika adik-adik menggunakan cara yang pertama dengan menggunakan toples atau amplop, adik-adik simpan uangnya baik-baik ya, jangan dipakai-pakai karena ini untuk persembahan. Nah, adik-adik bisa bawa pada saat sekolah minggu sudah aktif kembali. Sebagai rasa syukur kita, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
kita sudah mengumpulkan persembahan, sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada saat ini. Kiranya Tuhan mau menerimanya dan memberkatinya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyi yuk lagu Dian-Dianmu Tuhan. Pakai gerakan ya adik-adik, semuanya bangkit berdiri yuk. Jadikanlah kami dian-dianmu Tuhan yang terang bersinar, pancarkan kasih-Mu dalam berpikir, berkata, dan berbuat, menjadi saksi Kristus dengan percaya dan taat, rendah hati, rela berkorban. Jadikanlah kami dian-dianmu Tuhan yang terang bersinar, pancarkan kasih-Mu dalam berpikir, berkata, dan berbuat, menjadi saksi Kristus dengan berlaku sabar, murah hati, rela berkorban. Jadikanlah kami dian-dianmu Tuhan yang terang bersinar, pancarkan kasih-Mu dalam berpikir, berkata, dan berbuat, menjadi saksi Kristus. Sekarang kita berdoa penutup ya, Kak Yola yang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami telah selesai sekolah minggu. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan juga kami semangat dan sukacita di dalam masa-masa karantina ini, agar setiap hari kami boleh dapat melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan Sahabat kami. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Jadikanlah kami dian-dianmu Tuhan yang terang bersinar, pancarkan kasih-Mu dalam berpikir, berkata, dan berbuat, menjadi